Epusion, berilah kami rezeki pada hari ini. Matius 6, ayat yang ke-11. Di dalam Alkitab kita ditulis, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Siapa yang mengajarkan ini? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Well, teman-teman, dalam tradisi banyak kepercayaan, memohon berkat jasmani kepada dewa-dewi merupakan hal yang lazim. Masyarakat agraris Nusantara, terutama pada zaman kerajaan, ya, pada zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu, melestarikan tradisi pemujaan kepada Dewi Sri dalam upacara simbolis mempersembahkan sesaji atau sesajen kepada Dewi Padi itu sebagai Dewi kesuburan agar hasil panen bisa baik dan melimpah. Demikian pula dalam kekristenan, memohon berkat ragawi kepada Tuhan Sang Pencipta Alam merupakan hal yang wajar, bahkan diperintahkan. Melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, umat diundang untuk meminta kepada Bapa akan pemenuhan kebutuhan jasmani mereka. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ujar Yesus di Matius 6 ayat 11. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memang sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan jasmani umatnya. Dan uniknya, biasanya kata Yunani yang diterjemahkan sebagai makanan adalah trofe. Namun dalam ayat ini, frasa Yunani yang digunakan adalah artos, atau yang di dalam bahasa Ibrani, lehem. Jadi kita tahu kata atau kota Bethlehem, ya, rumah roti. Nah, biasanya yang digunakan dalam bahasa Yunani ini adalah artos untuk makanan, ya, yang diartikan sebagai roti ataupun makanan secara umum. Nah, seorang penafsir Alkitab abad ke-16, ya, John Calvin, mengatakan bahwa frasa roti ini mencakup segala macam makanan dan bahkan segala kebutuhan jasmani kita. Bukan cuma roti, tetapi semua hal yang kita butuhkan, bahkan segala kebutuhan jasmani kita. Doa Bapa kami versi umat Katolik Indonesia dengan tepat menyatakan bagian ini. Berilah kami rezeki pada hari ini. Karena memang bukan hanya kebutuhan rohani, Allah juga sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan ragawi kita. Nah, istilah roti di dalam nats ini mungkin mengingatkan kita kepada peristiwa penyediaan roti atau mana dari Tuhan yang diberikan setiap hari di padang gurun bagi umat Israel. Kita bisa baca itu di dalam Keluaran 16 ayat 4 sampai 12, di Ulangan 8 ayat 3, atau di Yohanes 6 ayat 31. Melalui kisah-kisah itu kita kembali diingatkan akan Tuhan sebagai pemelihara, dan kita dapat mengandalkan Dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tentu ini tidak berarti kita mengharapkan Tuhan benar-benar menghujani kita dengan roti atau mana secara fisik, ya. Bayangin aja kalau kita dihujanin roti dari langit, itu apa nggak kaget orang-orang, ya. Kalau yang mintanya roti, kalau mintanya sop buntut, bisa bayangkan sop buntut turun dari langit gitu, ya. Maksudnya adalah kita boleh beriman bahwa Dialah yang membuat pekerjaan kita membuahkan hasil. Bahkan terkadang memenuhi kebutuhan fisik dengan cara yang ajaib. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita, suatu hari dia dan istrinya tidak punya uang sama sekali. Meski dia dan keluarganya punya persediaan bahan makanan yang cukup, tapi waktu itu dia bahkan tidak mampu walau sekedar membeli garam untuk mengolah dan memasak bahan makanan yang mereka miliki. Kita bisa bayangkan bagaimana kita memasak sayur tanpa garam. Hambar, bukan? Tetapi uang mereka habis sama sekali. Jadi beliau berdoa pada hari itu, namun nggak ada mujizat. Mau berutang, segan. Jadi dia dan istrinya tetap berdoa. Secara khusus juga mereka berdoa meminta garam. Tidak ada jawaban pada hari itu. Hingga beberapa hari kemudian,
Ada seorang anggota jemaah yang datang ke rumah hamba Tuhan ini, minta didoakan sebelum dia pulang ke kampung halamannya. Ketika sudah didoakan dan hendak berpamitan, jemaat itu memberikan hadiah kepada hamba Tuhan. Hadiahnya itu berupa ya di dalam karung gitu ya. Jemaat ini membawa sebuah karung, menyerahkannya kepada hamba Tuhan. Sebuah karung yang tampak penuh dan berat. Ketika jemaat itu pulang, sang hamba Tuhan membuka karung itu, dan waktu melihat ke dalam, isinya garam. Ya, satu karung garam penuh. Dan kisah ini menunjukkan, kata sang hamba Tuhan, bahwa Allah tidak abai terhadap kebutuhan anak-anaknya. Bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi Allah juga memperhatikan detail kebutuhan jasmani kita. Seperti yang Yesus ajarkan dalam doa kepada Bapa di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nats ini mengajar kita agar kita boleh datang kepada Tuhan dengan semangat kebergantungan dan kerendah hatian. Meminta Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dan menopang hidup kita dari hari ke hari. Epusion, yang secukupnya. Teman-teman, kata yang secukupnya itu dialih bahasakan dari kata epusion, yang tidak pernah muncul di bagian lain dalam kitab suci kita, dan bahkan juga tidak pernah ada di dalam tulisan-tulisan non-Kristen lainnya pada zaman itu. Sehingga tampaknya memang sulit diketahui arti sesungguhnya dari kata epusion ini. Namun, sebagian besar penafsir menganggap arti kata epusion adalah yang secukupnya, seperti terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini menunjukkan bahwa umat Allah tidak dianjurkan meminta kekayaan yang luar biasa atau berlebihan. Tetapi umat Allah didorong untuk meminta sesuai kebutuhan kita dan percaya bahwa Dia akan menyediakannya. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Seperti kata pemazmur, semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Mazmur 104 ayat 27 sampai 28. Kebenaran ini mengundang kita untuk tidak meminta dengan serakah. Sesuai nasihat orang bijak dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemarkan nama Allahku. Teman-teman sekalian, wejangan ini tentu bukan hanya untuk orang yang berkekurangan, tetapi orang kaya pun perlu menaikkan doa seperti ini. Karena sejatinya hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan segala kekayaan kita bisa hilang dalam sekejap. Bandingkan dengan kisah Ayub, yang dalam satu malam, segala kekayaan yang dia miliki sirna. Teman-teman sekalian, frasa yang secukupnya, epusion, atau makanan yang sehari-hari, kebutuhan yang sehari-hari, mendorong kita mengembangkan spiritualitas ugahari. Apa itu spiritualitas ugahari? Yaitu kehidupan rohani yang dilandasi iman bahwa rahmat Tuhan itu cukup bagi kita. Sehingga kita perlu melatih diri mengendalikan hasrat dan rela hidup sederhana. Di dalam filsafat Yunani kuno, keugaharian atau sophrosune merupakan salah satu dari 4 keutamaan yang perlu dimiliki manusia. Selain kebijaksanaan, phronesis, keadilan, dikaiosune, dan keberanian atau andreia. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sophrosune yang merangkumi unsur moral atau tahu batas,
dan unsur intelektual bisa dengan mudah diterjemahkan dengan istilah ugahari atau mawas diri. Memiliki keugaharian atau mawas diri berarti mampu menguasai diri dari hasrat manusiawi kita yang bisa saja bergerak liar menuntut pemuasan. Doa yang Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengundang kita merasa cukup dan yakin pada pemeliharaan Tuhan. Tepat seperti yang Paulus pernah nasihatkan kepada anak rohaninya. Sebab kita tidak membawa segala sesuatu atau tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 7-8. Memohon rezeki pada hari ini juga tidak terbatas soal berkat fisik, namun juga merujuk pada penyediaan Tuhan akan kebutuhan yang tidak kita sadari. Kitab suci mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Mengaruniakan segala sesuatu berarti mencakup kebutuhan kita yang tidak terucapkan oleh kata-kata. Atau bahkan yang tidak kita sadari bahwa hal-hal itu merupakan kebutuhan kita. Abraham Maslow itu memberikan kita satu tesis ya tentang piramida kebutuhan kita, piramida kebutuhan manusia. Kita memiliki kebutuhan fisik, biologis ya, makan, minum. Kita memiliki kebutuhan keamanan. Kita memiliki kebutuhan dicintai dan mencintai. Kita memiliki kebutuhan self-esteem, termasuk aktualisasi diri. Dan kebutuhan ini terus-menerus bergerak. Dan kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita itu. Bukan yang kita ingini, tapi yang kita butuhkan. Teman-teman sekalian, Tuhan telah memenuhi kebutuhan rohani terbesar kita, yaitu penebusan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita bisa baca itu di dalam Kolose 2 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 17, Yohanes 20 ayat 31. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ saja. Kita tahu itu. Keselamatan bukan hanya berbicara tentang nanti di kekekalan, nanti di keabadian, nanti di surga, tidak. Tetapi juga hadiah berupa hubungan yang dipulihkan bersama Tuhan di dunia ini. Di sini dan sekarang. Hic et nunc. Di sini dan sekarang, bukan cuma nanti. Kita bisa mencari Tuhan setiap hari, dan Dia memperbarui kita hari demi hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Yesus menyebut dirinya roti hidup, dan Dia datang memberi kita hidup yang berkelimpahan, kata Yohanes di pasal 6 ayat 35. Ketika Dia memberikan kita pada hari ini makanan yang secukupnya, our daily bread, memberikan kita rezeki kita pada hari ini, maka kita diberi kesempatan untuk bersyukur atas apapun berkat jasmani yang kita terima hari ini. Kita dilatih menjadi ahli syukur dalam segala hal dan bisa bersukacita merayakan hidup. Meski masih banyak keinginan dan harapan kita belum terrealisasi di dalam kehidupan nyata. Sekali lagi, kita dilatih untuk menjadi ahli syukur, ahli bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita saat ini alami, yang kita terima, walaupun banyak banget hal atau keinginan yang belum kita dapatkan, bahkan mungkin tidak akan kita dapatkan, tetapi kita dilatih untuk bersyukur atas segala hal yang saat ini menjadi realitas hidup kita. Dan bisa bersukacita merayakan hidup, meskipun masih banyak keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Baik teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari perenungan kita. Setelah ini kita akan bercakap-cakap tentang topik ini, dan saya serahkan kembali kepada
pemimpin sharing. Thank you.